Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Himawan Iza Pradana dengan NIM 2024 10 10 2014 dari kelas Sistem Basis Data D. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan modul praktikum dengan materi fungsi agregat. Nah, sama seperti video sebelumnya, juga pada modul yang sebelumnya, bahwasanya soal yang sudah di bold ini sudah dibahas di sesi praktikum, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas soal yang belum di bold atau yang belum dibahas di sesi praktikum. Langsung saja pada soal nomor 6, materi count ya. Tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Untuk query-nya, select count buka kurung distinct customer ID tutup kurung from orders. Nah, akan saya jelaskan ya. Di sini menggunakan perintah distinct itu untuk mengatasi ini data yang dilayani berkali-kali, customer yang dilayani berkali-kali. Jadi untuk mengatasi itu kasih distinct. Jadi nanti tidak akan dihitung sekali, meskipun dilayani berkali-kali akan terbaca sekali. Lalu untuk selanjutnya ada kondisinya where employee ID sama dengan 3. Ini employee ID sama dengan 3 ini employee ID dari Janet Leverling ya. Mungkin akan saya tampilkan dulu untuk employee ID dari Janet Leverling untuk memastikan. From employees. Nah, ini akan saya tampilkan dulu. Nah, ini Janet Leverling itu employee ID-nya 3. Jadi pada ini kondisinya where employee ID sama dengan 3 sesuai dengan soal. Nah, di soal kan dilayani oleh Janet Leverling. Nah, maka dari itu di kondisinya employee ID sama dengan 3. Yang mana employee ID sama dengan 3 ini adalah employee ID dari Janet Leverling. Coba kita execute dulu ini. Nah, jadi jumlah customer yang pernah dilayani oleh Janet Leverling itu ada 63 totalnya. Lalu lanjut pada soal yang nomor 7. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Untuk query-nya, select count bintang from orders. Jadi menghitung semua dari tabel orders. Kondisinya ship via sama dengan 3. And ship country itu sama dengan Jerman sesuai dengan kondisi, or ship country-nya itu French sesuai dengan yang diminta soal ya. Coba kita execute. Nah, ada 49. Ya, sebelumnya mungkin bertanya-tanya ya, kenapa ini ship via sama dengan 3? Coba saya tampilkan dulu. Select bintang from shippers ya. Jadi si Federal Shipping ini dia datanya ada di tabel shippers. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini si Federal Shipping namanya ada di company namanya itu ada di tabel shippers. Jadi karena di tabel order itu tadi tidak ada yang tidak ada tabel shippers, jadi di sini untuk kondisinya saya pakai yang tabel Shipia sama dengan 3. Nah, mengapa sama dengan 3? Karena Federal Shipping itu shipper ID-nya 3. Jadi saya pakai Shipia sama dengan 3. Lalu N ship country Jerman atau ship country-nya Prancis sesuai dengan yang diminta soal. Coba kita execute. Nah, ini hasilnya ada 49 ya. Banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping. Lalu untuk
selanjutnya ya, soal yang B itu materi min dan max. Nomor 5, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Untuk query-nya, select max unit price and min unit price as selisih from products. Nah, ini saya jelaskan dulu. Untuk menampilkan harga barang termahal itu kita pakai perintah max unit price. Unit price ini harga, lalu karena selisih jadi dikurangi. Kalau tadi yang termahal itu max, kalau yang termurah itu min. Lalu kita aliaskan dengan nama selisih dari tabel produk. Lalu untuk kondisinya where supply RD sama dengan 1. Jadi ini Exotic Liquids ini punya ID 1. Nah, coba kita tampilkan dulu ya. Tabel keseluruhan dari suppliers. Untuk mengetahui apakah benar si Exotic Liquid ini ID-nya apa benar 1. Nah, itu kita lihat di tabel suppliers. Nah, benar ternyata Exotic Liquid itu ID-nya 1. Jadi di kondisinya supply ID sama dengan 1. Coba kita execute. Cus, nah ternyata selisihnya ketemu 9. Lalu lanjut pada soal nomor 6, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, ini hampir sama ya. Kan ini kalau ini tadi karena ini rata-rata, jadi yang termahal ditambah dengan yang termurah lalu dibagi 2. Sama untuk yang termahal itu max, yang termurah itu min, dijumlah dibagi 2. Nah, lalu ini from order details ada join. Ini ada perintah join ini karena untuk menampilkan ini yang diminta soal ini itu mengambil dari tabel lain. Nah, jadi di sini ada perintah join ya. Jadi untuk menampilkan jumlah harga dalam soal ini, nah dalam konteks soal ini itu dengan menampilkan harga termahal dan harga termurah yang dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, dalam konteks soal ini itu harus menjoinkan atau menggabungkan 2 tabel. Nah, tabelnya itu ini. Jadi untuk mendapatkan harga itu dari kita mengambil dari tabel order details. Nah, lalu untuk si via atau itu si nama pengirim, nama pengirim yang tadi di soal itu adalah Speedy Express itu kita ambil dari tabel orders, jadi kita gabungkan. Nah, untuk menggabungkan itu ini untuk query-nya itu from order details. Jadi order detail, tabel order detail kita aliaskan dengan ordered join orders. Nah, tabel orders yang akan kita gabungkan dengan order detail kita aliaskan dengan ORD on ord.order ID. Order ID itu data atau kolom yang bisa dijoinkan atau yang punya relasi. Di sini kan yang sama dari kedua tabel ini kan order detail, order ID maksud saya. Jadi kita sama dengan kan order ID, ini ord.order ID sama dengan ordered.order ID. Jadi yang ini yang sebelum titik ini ordered ini yang dialiaskan ya. Jadi biar nggak nulis lagi kepanjangan order details gitu nggak usah. Cuman kita panggil orderednya saja. Lalu setelah itu udah where CPK sama dengan 1. CPK sama dengan 1 tuh tadi ini Speedy Express ini dia tuh punya CPA-nya itu 1. Coba kita execute. Nah, jadi hasilnya itu rata-ratanya adalah 132,75. Lalu lanjut soal yang C, materi sum dan average yang disingkat AVG. Soal nomor 5, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh
Grand Makelis Homestead. Nah, jadi di nomor 5 ini ya, karena di tabel customer itu tidak ada company name yang bernama Grand Makelis. Oh ya, sebelumnya saya tampilkan dulu ya. Sebenarnya apakah ada sebenarnya di tabel customer itu yang company name-nya sama dengan Grand Makelis. Ini select bintang from customers. Nah, ini ya. Nah, di sini tidak ada nama company name yang bernama Grand Makelis. Baik di company name maupun di kontak name itu tidak ada yang bernama Grand Makelis. Jadi di sini saya akan mencontohkan company name yang bernama ini This Beverage sebagai contoh ya. Jadi jadi soalnya tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh This Beverage. Nah, untuk query-nya select AVG karena diminta rata-rata, buka kurung PR.unit price S rata-rata. Jadi ini PR ini ya alias dari produk ini di bawahnya line 22 from products dialiaskan PR dijoinkan. Jadi tabel produk ini dijoinkan atau digabungkan dengan tabel order details yang dialiaskan dengan OD on PR.product ID dan produk OD.product ID. Jadi juga sama tadi ya, untuk cara menjoinkan itu dari tabel produk dan order detail itu yang punya relasi apa gitu. Di sini dari produk dan order detail itu punya relasinya ada di ini produk ID, sama-sama ada produk ID-nya. Jadi di konteks soal nomor 5 ya, maksudnya konteks soal nomor 5 ini untuk mengambil data harga barang itu diambil dari tabel order detail, lalu untuk jenis itu atau kategori itu diambil dari tabel produk. Makanya harus dijoinkan tabel produk dan tabel order detail. Nah, ini untuk query-nya order detail on product ID sama dengan kan product ID. Lalu ini dijoinkan lagi. Jadi ini joinnya ada 3, dijoinkan lagi dengan order. Nah, order dialiaskan dengan O on O.order ID sama dengan OD.order ID. Jadi di relasi antara order detail dengan order itu terletak di order ID. Nah, sebelumnya lalu kenapa sih kok masih dijoinkan lagi? Nah, jadi dijoin kedua tabel itu produk dan order detail itu masih harus dijoinkan lagi dengan tabel orders. Untuk apa? Itu untuk mengambil data customer ID. Nah, ini juga sama caranya, join order dialiaskan O on O.order ID sama dengan OD.order ID, lalu dijoinkan dengan tabel sebelumnya ya, tabelnya yaitu order detail. Lalu untuk kondisinya where customer ID. Nah, ini sesuai di kondisi customer ID BSBEV. Nah, ini BSBEV itu bis beverage, karena tadi kan ini Grand Makelis saya ganti bis beverage ya. N kategori ID sama dengan 1. Coba kita execute. Nah, ini rata-ratanya 26,3. Nah, untuk yang selanjutnya soal nomor 6, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Untuk query-nya itu select. Nah, ini pakai ekstrak ya, karena yang dibutuhkan itu harinya saja, ini dalam satuan hari. Jadi kita mengambil D hari from rata-rata atau AVG, tutup buka kurung H pengurangan dari ship date tanggal pengiriman dikurangi tanggal pesan dari tabel orders.
kondisinya, nah, ship country atau negara pengirim dari Brasil. Sesuai yang diminta soal. Lalu coba kita execute. Nah, ini ada 8. Hasilnya ada 8. Lalu lanjut pada soal nomor 7. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Untuk yang soal ini query-nya select AVG unit price rata-rata ya dari harga dari tabel products di mana kategori ID sama dengan 2. Kategori ID sama dengan itu kategorinya condiments ya. Sebelumnya saya tampilkan dulu tabel kategoris. Nah, untuk memastikan apakah benar condiments itu kategori ID-nya 2. Nah, benar ya, ternyata kategori ID-nya dari condiments itu 2. Coba kita execute ini. Nah, ini ternyata rata-ratanya adalah 22,851. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk yang selanjutnya, soal yang D, materi select into. Soal nomor 5, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, ini query-nya select bintang into order UK from orders. Nah, untuk mengerjakan soal ini terlebih dahulu kita tampilkan dulu ya. Dari tabel employee itu kita tampilkan dulu dari tabel employees, employee mana saja yang berasal dari UK. Nah, dari tabel employees kan kita bisa tahu employee ID dari employee yang berasal dari UK. Jadi sebelumnya kita tampilkan dulu. Ini select bintang from employees. Employees where country berganti sama dengan UK. Oh, bentar, aduh. Where country sama dengan UK, ya benar. Ini sama dengan UK. Nah, ini kita select execute dulu. Nah, ini apa gunanya ini query ini? Nah, query ini itu berfungsi untuk mengetahui employee ID dari employee yang berasal dari UK gitu. Nah, di sini kan udah tampil nih 5 employee ID-nya itu 5, 6, 7, 9. Nah, lalu selanjutnya itu kita buat tabel baru ini di line 36. Membuat tabel baru bernama order UK from orders, dari tabel orders. Yang mana isi dari tabel order UK itu jadi isi dari tabel order UK itu adalah employee order yang dilayani oleh employee yang berasal dari UK. Query-nya ini select bintang into order UK from orders where employee ID in 5679. Ini order ID-nya tadi yang sudah kita lihat di ini query sebelumnya. Lalu coba kita execute. Nah, ini sudah jadi order. Jadi tabel order UK ini sudah dibuat. Nah, untuk melihatnya kita gunakan ini bintang select bintang from order UK. Nah, kita execute. Nah, ini jadi ini sudah ditampilkan ya order UK, tabel order UK ini yang sesuai yang diminta soal gitu. Masuk order yang ditangani oleh employee yang dari employee UK dari tabel order UK. Nah, untuk selanjutnya nomor 6, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA
menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Untuk query-nya, nah pertama ya untuk soal ini kita membuat tabel baru bernama employee USA. Yang mana itu tabel employee USA itu mengambil data dari tabel employees yang sudah ada, di mana country-nya itu USA. Lalu kita execute ini. Nah, tabel employee USA sudah dibuat. Lalu langkah kedua, kita membuat tabel baru bernama order USA yang mengambil data dari tabel orders, di mana employee ID-nya itu ini 12348. Jadi employee ID 12348 itu employee yang berasal dari USA. Itu bisa kita lihat di tabel employees. Ya, select bintang employees ya. Lalu selanjutnya kita mengubah tabel employee USA yang sudah kita buat dengan menambahkan batasan bernama PK_employee USA dengan menjadikan employee ID sebagai primary key. Lalu kita mengubah tabel order USA dengan menambahkan batasan bernama PK_employee ID dengan menjadikan employee ID sebagai foreign key yang merujuk pada tabel employee USA kolomnya bernama employee ID. Nah, lalu kita execute masing-masing ya, tadi yang kita ubah. Nah, ini sudah employee USA, tabel employee USA sudah kita ubah. Lalu tabel order USA sudah kita ubah. Oh, ada yang error, maaf. Oh ya, ini mengapa error? Karena ini tabel order USA ini belum di-run tadi. Ya. Nah, ini sudah. Lalu coba kita run ini. Nah, akhirnya bisa kan? Setelah kita ubah tadi, lalu kita coba tampilkan ya order USA. Nah, ini sudah ditampilkan employee ID-nya ini ada. Jadi di tabel order USA ini sudah tidak ada primary key-nya. Karena kan jadi di tabel ini berisi foreign key semua. Sudah semua soal sudah terjawab. Saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang salah. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.